Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus penimbunan bahan bakar ilegal di Dusun Talang, Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Air sungai dan kolam warga Desa Sungai 2 Kabupaten Pali tercemar hingga kotor dan muncul bau menyengat. Jangan lewatkan mencicipi bakpao karakter dengan bentuk menyerupai toko kartun. Mayat remaja umur 13 tahun yang hanyut di Sungai Musi, Palembang akhirnya ditemukan tim SAR gabungan. Korban tewas tenggelam setelah perahu yang ditumpanginya tertabrak kapal tongkang. Usai pencarian 2 hari, Aldi yang tenggelam di Sungai Musi, Palembang akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Remaja umur 13 tahun ini hanyut di Sungai Musi karena perahu yang ditumpanginya tertabrak kapal tongkang. Tim gabungan menemukan mayat korban berjarak 200 meter dari lokasi awal tenggelam. Awalnya korban bermain perahu di kawasan Karanganyar. Korban yang tidak melihat kapal tongkang melintas mengakibatkan perahunya tertabrak hingga rusak parah. Naas saat bersamaan tubuh korban ikut menghilang terseret derasnya arus Sungai Musi. Menginformasikan bahwa ada satu buah perahu sampan dengan satu orang anak dengan usia 13 tahun atas nama Aldi ini mengalami kecelakaan pada saat ingin menyeberang di Sungai Musi, di mana kecelakaan tersebut ialah tertabraknya kapal ataupun perahu sampan adik kita ini oleh tongkang, sehingga mengakibatkan adik kita ini tenggelam dan terbawa arus. Alhamdulillah syukur hari ini, di hari ketiga pencarian oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, masyarakat setempat, bahkan pihak keluarga pun kita ikut libatkan untuk proses pencarian. Yang bersangkutan ini kita temukan memang dalam kondisi meninggal dunia dan saat ini sudah kita proses evakuasi dan kita sudah serahkan ke pihak keluarga. Jenazah langsung dibawa ke rumah duka di kawasan Gandus. Sesuai permintaan keluarga, jasad korban tidak perlu visum karena segera dimakamkan. Didi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Seekor buaya sepanjang 3 meter ditangkap warga Desa Tanjung Bulan, Kabupaten Ogan Ilir dari Sungai Rambang. Penangkapan hewan buas ini karena dianggap mengancam keselamatan. Inilah buaya sepanjang 3 meter yang ditangkap penduduk Desa Tanjung Bulan, Kabupaten Ogan Ilir dari Sungai Rambang. Penangkapan hewan buas ini karena dianggap mengancam keselamatan warga maupun nelayan. Kemarin sekitar 3 bulan 4 bulan yang lalu sudah ada pemberitahuan dari BKSDA, sudah lakukan itu ada tindak lanjut, ada 1 orang BKSDA yang begini. Jadi tidak ada tindak lanjut lagi, makanya warga kan untuk apa namanya, buaya ini kan bahaya. Makanya warga menginisiatif itu bagaimana cara menangkap. Buaya langsung diserahkan kepada petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Selatan. Diduga masih ada buaya lain yang berkeliaran sehingga warga diminta selalu waspada saat beraktivitas di tepi Sungai Rambang. Didi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Kita beralih ke informasi kuliner. Bosan dengan bakpao yang bentuknya biasa saja? Nah, Anda bisa mencicipi bakpao yang satu ini beda dari yang lain. Bakpao karakter dibuat cantik sesuai toko kartun yang dipesan loh. Bentuknya yang lucu dan unik semakin diminati para pelanggan, khususnya anak-anak. Wah, lucu-lucu ya kreasi bakpaonya. Bakpao unik ini sengaja dibuat pemilik gerai roti di Jalan Panjaitan, Kota Palembang agar terlihat menarik. Aneka bakpao menyerupai berbagai karakter tokoh kartun seperti Hello Kitty, Pokemon, Doraemon, dan Teddy Bear. Ide unik muncul karena penjual ingin memberikan kesan berbeda sehingga bakpao semakin diminati pelanggan, khususnya anak-anak. Di sini saya beli bakpao karena di sini rasanya enak-enak dan banyak karakternya. Buat banyak yang senang di sini kan, yang dari enggak, harganya enggak terlalu mahal. Harganya sesuai dengan rasa. Bahan pembuatan bakpao karakter mirip bakpao pada umumnya, menggunakan terigu, gula, air ragi, serta mentega. Agar menarik, campurkan adonan tepung dengan pewarna makanan, kemudian bentuk adonan menyerupai tokoh kartun yang dipesan.
Selanjutnya, kukus adonan yang sudah dibentuk selama setengah jam hingga mengembang menjadi bakpao karakter yang siap saji. Sebenarnya sih awalnya kita membuat bakpao ini, kita membuat klasik pao, yaitu bakpao yang putih ya. Tapi karena waktu kemarin ada tren, sempat sekitar 2 tahun yang lalu, ada tren bakpao, jadi kita coba untuk mengembangkan bakpao karakter juga di sini. Dan untungnya masyarakat di sini suka gitu. Harga bakpao karakter cukup terjangkau loh. Setiap bakpao karakter dibanderol Rp6.000 hingga Rp10.000. Selamat mencoba ya. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Jelang peringatan ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia, sejumlah pedagang bendera dan atribut mulai meramaikan kota Palembang. Mayoritas penjual dari luar Palembang. Pedagang bendera, umbul-umbul dan pernak-pernik bernuansa merah putih semakin marak ditemui di sepanjang jalan Panjaitan, Kota Palembang. Mayoritas penjual dari luar Palembang yang mencoba meraih rezeki jelang ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia. Salah satunya Mulyadi asal Yogyakarta. Dalam 10 tahun terakhir menjadi kebiasaan Mulyadi berkunjung ke Palembang untuk menjual pernak-pernik kemerdekaan. Mulyadi mengaku bisa mendapatkan keuntungan lebih besar saat berjualan di kota asalnya, Yogyakarta. Bendera yang dijual mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp250.000 tergantung ukuran. Bendera itu kan dagangan musiman. Insya Allah kalau musiman itu lebih diminati, artinya lebih bisa diharapkan. Dari harga berapa Pak? Dari harga yang kecil 5.000 sampai ukuran. Jadi bendera ada rumah tangga, ada kantor, ada gedung, ada istana. Yang istana itu harga 70. Yang background panjang itu bentangan itu sekitar 250.000. Udah berapa lama Pak jualannya? Sudah berapa lama? Hampir ada 10 tahun. Tiap tahun kita jualan. Jualannya di mana aja Pak? Ada di Patra ini, ada di KM11, ada di Tanda Tangan, ada di flyover Jakabaring. Dalam sehari, Mulyadi memperoleh penghasilan Rp300.000 dari penjualan bendera dan atribut. Mulyadi memperkirakan bakal ramai pembeli sepekan menjelang perayaan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.